Kita akan ngobrol bareng sama Gangsar Parikesit yang sudah lama nggak mampir ke Detik Sore. Selamat sore, Bli Gangsar. Sore Eza dan Edo. Selamat sore. Sama nih ijo-ijo nih. Iya Iya bener, tapi ini dong. Nah, nggak bergerak gambarnya, kita ngeliatnya kok lesu banget ya Mas Gangsar ya. ada gangguan mungkin. Gambarnya Ada nggak bergerak ya. Iya, suaranya sudah ada tapi ininya Visualnya masih Visualnya belum masih bergerak belum gitu ya. bergerak. Tapi nggak apa-apa, kita dengarkan suara Mas Gangsar sekalian gitu ya. Nah ini baru Oke. mulai nih kelihatan Nah, senyumnya Adi. tersungging. Terlihat sudah terima THR dan juga ini ya apa namanya bonus-bonus lainnya ya. Bonus-bonus hari raya. Hilau THR sudah masuk Edo. Jelas ya hilaunya. Iya. Bahkan sudah habis ya. Baik, kalau gitu Mas Gangsar cerita deh, tahun lalu kalau nggak salah bareng sama Detik Sore juga Mas Gangsar ini cerita soal bagaimana perayaan Nyepi di tengah bulan Ramadan atau bahkan udah setelah Lebaran waktu itu. Kalau yang tahun ini gimana? Ada perbedaan nggak Mas Gangsar? Oh ya, jadi pada tahun ini pelaksanaan Nyepi itu akan berbarengan dengan bulan Ramadan atau puasa pada hari ke-29 Edo dan Eza. Seperti itu. Nah, jadi di Bali sendiri Forum Kerukunan Umat Beragama sudah menetapkan sejumlah imbauan bagi umat muslim yang ingin melaksanakan ibadah tarawih seperti itu. Antara lain misalkan umat muslim diimbau untuk berjalan kaki ke masjid terdekat tanpa kendaraan, tidak menggunakan pengeras suara, serta menyelesaikan salat sesuai waktu yang telah ditentukan. Hal lain adalah meminimalkan penerangan saat melaksanakan tarawih di Nyepi, seperti itu. Namun dari Kanwil Kemenak Bali sendiri, ini justru mengimbau umat muslim di Bali untuk salat tarawih di rumah saja. Seperti itu. Oh gitu. Eza, betul. Jadi instead of berjalan kaki ke masjid, tapi sarannya adalah mendingan di rumah aja ya. Dihimbau lah ya, begitu ya. Betul, dihimbau di rumah saja. Seperti itu, Edo dan Eza. Baik. Nah, sama seperti sebelumnya begitu, jadi saat Nyepi akan ada pembatasan operasional fasilitas publik yang akan diterapkan. Seperti itu, Edo dan Eza. Salah satunya adalah operasional tol Bali Mandara sendiri itu akan ditutup sejak Jumat malam pukul 23 WITA dan baru dibuka kembali nanti Minggu di pukul 7 WITA. Selain itu, Pelabuhan Gilimanuk juga akan ditutup pada Sabtu pukul 5 WITA dan dibuka kembali Minggu pukul 6 WITA. Itu juga sama berlaku untuk Pelabuhan Padangbai dan Bandara Ngurah Rai. Jadi saat Nyepi ini yang masih diizinkan hanyalah layanan kedaruratan seperti pasien gawat darurat yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Seperti itu, Indonesia. Baik. Berarti memang ya secara umum juga setiap tahun juga diperingati memang tidak ada flight dari dan ke gitu ya Bali. Kemudian juga listrik dipadamkan juga atau dipadamkannya tuh memang secara pribadi dilakukan sendiri atau memang pemadaman listrik langsung gitu. Oke, jadi kalau untuk lampu jalan itu yang tersentral begitu itu dimatikan oleh pemerintah begitu. Namun bagi di rumah-rumah begitu umat Hindu juga meminimalkan penerangan begitu karena salah satu yang dilakukan saat Nyepi adalah amati geni gitu atau tidak menyalakan lampu ataupun api. Namun kalau saya sendiri gitu di rumah, ini kan sudah 2 kali Nyepi nih di Bali, itu biasanya kami menutupi rumah atau menutupi jendela itu pakai gorden, kami tutup, kemudian celah-celah ventilasi itu kami tutup pakai kardus begitu, Edo dan Eza. Jadi dari luar gitu tampak gelap ya? Tampak gelap, dari luar cahaya tidak keluar, seperti itu. Baik. Kalau Jadi untuk jaringan provider tentu sangat dibatasi, Edo dan Eza gitu. Oh iya benar. Bagaimana termasuk siaran pembatasan televisi, radio. Pembatasan yang dimaksud tuh kayak gimana Mas Gangsar? Apakah internetnya jadi
nggak 4G atau kayak gimana biasanya? Nah, biasanya ini tergantung provider. Pertama itu Edo dan Oke. Eza. Yang kedua, umumnya sangat-sangat terbatas gitu akses untuk internet itu. Jadi ada kalanya gitu kita buka media sosial di provider tertentu, itu kita tidak bisa unggah foto ataupun unggah video misalkan seperti itu. Oke. Atau jaringan untuk kita komunikasi lewat WhatsApp itu diapet gitu. Kadang bisa centang 2, kadang pesan Baik. tidak terkirim. Baik. Seperti itu. Jadi pembatasan-pembatasan itu sebetulnya ditujukan agar umat Hindu di Bali bisa khusyuk ya melaksanakan ibadah nyepi. Seperti itu, Edo Baik. dan Eja. Kemudian kalau secara aturannya sendiri Mas, berarti memang tidak boleh keluar dari hunian sama sekali atau seperti apa Mas? Karena kalau ke Iya, fasilitas umum atau fasilitas publik kan jelas tidak boleh gitu ya? jadi kalau untuk fasilitas umum ini hanya rumah sakit Edo dan Eza yang sebetulnya masih bisa untuk kondisi tertentu ya atau kedaruratan seperti itu. Misalkan Pemkot Denpasar sendiri menyediakan 24 rumah sakit dan 3 puskesmas untuk layanan darurat selama nyepi. Tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tersebut juga sebetulnya sudah standby, bahkan ada call center juga yang bisa diakses oleh masyarakat ketika mengalami kedaruratan seperti itu. Nah, tapi kalau untuk secara aturan sendiri itu untuk nyepi ada 4 pantangan saat nyepi Baik. atau biasa disebut catur berata penyepian. Nah, 4 larangan itu antara lain amati geni, amati karya, amati lelanguan, amati lemelungan. Seperti itu. Jadi kalau amati geni itu tadi tidak boleh menyalakan api, tidak boleh menyalakan lampu ataupun menggunakan benda elektronik. Nah, amati karya itu tidak boleh melakukan pengerjaan fisik. Jadi diimbau untuk fokus pada spiritual, misalkan meditasi atau untuk introspeksi diri. Kemudian ada amati lelungan, yaitu tidak boleh bepergian. Sehingga umat Hindu diimbau untuk di rumah saja untuk tadi melakukan refleksi diri. Dan amati lelungan itu artinya tidak boleh bersenang-senang. Nah, tapi ini kan ada spesial case nih, Edo dan Eza, karena kan sebetulnya ini juga menjelang mudik ya, atau menjelang Lebaran seperti itu. Nah, ini juga sejumlah masjid gitu ya di daerah-daerah jalur mudik itu juga menjadi tempat singgah sebetulnya. Mereka menyediakan tempat singgah bagi para pemudik yang saat perjalanan harus tertahan perjalanannya karena menghormati nyepi seperti itu. Jadi ada sejumlah masjid di Tabanan itu memang disiagakan untuk menampung para pemudik yang tertahan tersebut. Antara lain misalkan ada masjid atau musola, kemudian para pengurus masjid pun menyediakan buka puasa dan sahur seperti itu, Edo dan Eza. Sehingga nanti saat selesai nyepi di tanggal 30 pukul 6 para pemudik juga bisa melanjutkan kembali perjalanan. Seperti itu. Oh, berarti nanti ketika misalnya ada pemudik yang tidak merayakan nyepi tapi sedang melintas gitu ya menggunakan kendaraan di Bali itu diarahkan ke masjid gitu Mas untuk Betul, singgah. jadi sudah ada persiapan gitu. Jadi kira-kira sudah ada gambaran lah kira-kira misalkan saya mudik dari Denpasar seperti itu mau ke Banyuwangi gitu kan kita harus nyebrang gitu ya. Nah, jadi kita juga sudah punya estimasi nih, nyepi ini kan biasanya mulai dilaksanakan sejak pukul 6 pagi nih, Edo dan Eza gitu. Jadi kita juga harus punya estimasi kira-kira harus sampai di Pelabuhan Gilimanuk pukul berapa gitu sebelum pelabuhan itu ditutup seperti itu. Kalaupun nanti misalkan belum sampai Pelabuhan Gilimanuk gitu kan, kita harus transit di mana nih kira-kira untuk menghormati ibadah nyepi itu sendiri seperti itu. Karena memang ketika ada pantangan itu dilanggar begitu ada sejumlah sanksi juga Edo dan Iza bagi mereka yang melanggar aturan nyepi itu sendiri. Nah, sanksi ini beragam begitu, ada yang berupa denda uang atau biasanya disebut sebagai artana dana, ada juga sanksi yang berupa rasa malu atau jiwa dana dan pecaruan atau upacara pembersihan begitu. Nah, ini biasanya
tiap desa adat punya sanksi yang berbeda-beda seperti itu. Misalkan di desa Pakraman Kedawetan Gianyar itu pernah ada pelanggar aturan nyepi, itu bisa dikenai denda sebesar 1 juta rupiah. Tapi ada juga di tempat-tempat lain begitu dianjurkan untuk memohon maaf secara terbuka seperti itu. Edo dan Eza, dan sebetulnya dari beberapa kali pelaksanaan nyepi gitu, polisi adat atau pecalang itu juga masih sering gitu ya menemukan para pelanggar aturan ini gitu, baik itu wisatawan yang mungkin juga tidak tahu begitu. Bahkan beberapa waktu lalu atau di tahun lalu itu kan salah satu publik figur ya itu juga sempat melanggar aturan nyepi gitu saat itu. Waktu itu dia mencari ATM gitu, padahal kan announcement atau pengumuman soal pelaksanaan nyepi ini kan sudah jauh-jauh hari berulang ya, disampaikan sudah jauh-jauh hari gitu, dan mereka pun yang ada di Bali sebenarnya sudah bersiap-siap juga gitu untuk berada di rumah gitu kan, mengikuti dan menaati aturan nyepi seperti itu. Edo dan Eza. Biasanya suka ada announcement atau himbauan nggak Mas kepada wisatawan atau yang biasanya mungkin wisatawan asing yang belum familiar gitu dengan adanya nyepi ini dan aturan-aturan nyepinya Mas? Biasanya di tempat mereka menginap itu pengelolanya sudah memberikan informasi terkait itu. Jadi sudah diimbau gitu kan bahwa saat nyepi mereka dilarang untuk bepergian gitu, dan diimbau untuk berada di tempat menginap saja. Atau mungkin dari bandara ketika turun gitu, misalnya sehari sebelum nyepi udah dikabarin sama pihak bandaranya juga ya Mas Gangsar ya biasanya ya. Iya. Sebetulnya udah informasi terkait pelaksanaan nyepi, kapan dimulai dan kapan berakhir itu sudah banyak lah sebetulnya gitu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa pelanggar aturan nyepi ini juga menurut catatan kami dari tahun ke tahun ya, setiap nyepi itu tetap saja ada tuh, ya. Edo dan Eza begitu. Jadi tentu saja kita menemukan tuh entah itu wisatawan asing gitu kan, kemudian juga mereka yang melanggar yang lainnya itu juga kami seringkali masih menemukan seperti itu. Baik. Dan jelang nyepi itu biasanya kan ada beberapa acara ritual adat juga yang dilakukan ya Mas Gangsar. Ada pengarakan ogo-ogo, ada upacara melasti, tawur agung gitu-gitu. Gimana sekarang Mas Gangsar? Nah, salah satu yang sebetulnya sangat dinantikan menjelang nyepi itu adalah malam pengerupukan dan melasti. Kalau malam pengerupukan ini biasanya nanti kalau di Bali ya, salah satu titik atau ikonnya adalah di Caturmuka, di depan kantor Pemkot Denpasar. Nah, itu nanti di sana ogoh-ogoh dari berbagai banjar itu nanti pada saat itu diarak tuh Edo dan Eza gitu kan. Nah, ternyata ogoh-ogoh ini juga tidak hanya serta-merta merupakan simbol musnahnya kejahatan begitu, tapi ogoh-ogoh ini bagi warga atau CKA atau kelompok pemuda di Bali ini juga menjadi ajang pertarungan gengsi begitu. Kenapa? Karena mereka adu kreativitas di situ, Edo dan Eza gitu. Bahkan ada sejumlah banjar yang ogoh-ogohnya itu tiap tahun selalu dinanti nih. Misalkan salah satunya itu adalah Banjar Painsiat di Denpasar. Itu kan dimotori oleh Keduk Jarage. Jadi Keduk ini memang dia cukup kreatif ya dari sisi ogoh-ogoh gitu. Dia bisa memadukan seni dan teknologi seperti itu. Bahkan sponsornya juga banyak itu, Edo dan Eza gitu, yang menyponsori untuk membuat ogoh-ogoh itu gitu. Nah, saat pengerupukan itu di Caturmuka biasanya masyarakat tuh menunggu gitu, apa nih yang nanti akan dihadirkan gitu oleh ogoh-ogoh dari Banjar Painsiat seperti itu. Nah, juga memang ogoh-ogoh ini juga dilombakan seperti itu oleh Pemda setempat begitu. Jadi baik itu kelompok pemuda di sana diberikan bantuan gitu ya untuk membuat ogoh-ogoh, pun ketika dilombakan hasilnya ketika mereka menang ya mereka mendapat penghargaan lah seperti itu. Detik Bali juga sempat membuat liputan khusus soal ogoh-ogoh itu sih, Edo dan Menarik. Ya
tentunya ini menjadi satu momentum juga untuk menjadi satu gambaran bahwa umat Muslim dan juga umat Hindu di Bali itu bisa hidup berdampingan Ya. dengan hari raya besar gitu ya, dan diharapkan juga semoga berjalan dengan lancar dan juga kondusif untuk masyarakat Perayaan Bali, Nyepi ya. masyarakat Hindu di Bali juga untuk hari raya Nyepi Tahun Baru Saka ya. Benar. Gitu. Terima kasih banyak Mas Gangsar sudah mampir ke Detik Sore nih. Nanti kita tunggu kapan-kapan mampir lagi ke sini ya. Oke, Edo Eza. Terima kasih banyak. Terima kasih, Terima selamat kasih sore. banyak. Selamat sore. Selamat sore. Aku